Teman, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang teori bahasa dan otomata. Pada bab 9 ini kami akan menjelaskan tentang postdoc automata atau PDA. Dalam konsep menjelaskan PDA, tujuan instruksional khusus berarti menjelaskan konsep-konsep dasar PDA. Di sini kami akan menjelaskan tujuan instruksional khusus atau TIK, menjelaskan konsep-konsep dasar PDA. Yang kedua, perbedaan PDA dengan DFA, menjelaskan cara kerja stack awal dan top stack. Pada pendahuluan penjelasan kami, PDA merupakan mesin berbasis CFD dan FA mempunyai memori yang terbatas. Sebaliknya, PDA mempunyai memori yang tidak terbatas, disebut stack. Stack adalah suatu tempat penyimpanan yang berlaku sifat LIFO, last in first out. Dijelaskan oleh teman saya, Kedi Martinus, yang akan menjelaskan tentang tuple-tuple. Saya akan melanjutkan tentang PDA atau push down automata. Kalau di FSA kita mengenal ada 5 tuple. Akan tetapi untuk PDA ada 7 tuple, di mana M sama dengan himpunan tupel, yakni dengan key sama dengan kumpulan stack sigma sama dengan input delta sama dengan tabel transisi, R simbol kumpulan stack. S initial step, F final step, sedangkan Z stack awal. Stack awal. Baiklah, sekarang kita akan melihat cara kerja stack PDA. Contohnya, misalnya ada tumpukan A, B, C. A adalah top stack-nya,
steknya. Lalu kalau A kita hilangkan atau di pop, dia akan menjadi top stacknya akan jadi kosong. Setelah itu baru kita push misalnya kita push di push D. Push D. Jadi D ini menggantikan posisi A menjadi top stack. Sedangkan B dan C tetap. Begitu juga untuk contoh-contoh PDA selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang transisi PDA. Baiklah, saya akan menuliskan terlebih dahulu. Di sini cara membaca stack delta dalam kurung Q1 epsilon, Z dalam kurung sama dengan dalam kurung perawal Q2, Z. Stack Q1 dengan stack awal Z membaca input epsilon tanpa membaca input menghasilkan state Q2 dengan stop Z. State Q1 dengan stack awal Z membaca input A menghasilkan state Q1 dengan stop AZ dalam kurung plus A. Delta Q1 dalam delta Q1, B, Z ini adalah push B. Delta Q1
epsilon, state Q1 dengan stek awal A, membaca inputan B, menghasilkan state Q1 dengan stek di pop. Dan selanjutnya terakhir delta Q1 A B sama dengan dalam kurung kurawal Q1 epsilon atau pop top stack. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh transisi PDA. Pertama kita ketahui step awal merupakan yang terdiri dari Q1, Q2. Kemudian kita masukkan inputannya terdiri dari A dan B. Dan steknya di sini tuliskan A, B, dan Z. Lalu step awalnya dari Q1, final stepnya Q2, kemudian top stepnya dari Z. Selain itu kita juga mengetahui transisinya. Itu satu. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, keenam, Oke, di sini kita sudah mengetahui beberapa tupel dan transisinya. Yang diminta dari soal ini adalah buktikan bahwa string BBA dapat diterima
dapat diterima oleh PDA ini. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana dapat diterima atau tidak. Oke, di sini saya akan menjelaskan jawaban pembuktian dari AAB. Pertama kita menuliskan ini. Pertama-tama kita harus memperhatikan step awal, dan di sini kita ingin menghilangkan A ini, sehingga kita pertama kita harus melihat step awalnya Q1, apa yang dihilangkan inputannya dan top stacknya. Ternyata yang top stacknya Q1 inputannya A dan top stacknya Z ternyata ada di nomor 5. Kita melihat di tabel transisinya, sehingga dia akan menjadi Q1 BBA. BBA ini merupakan sisa dari penghilangan inputan ABBA, dan top stacknya akan berubah menjadi AZ karena ada di nomor transisi nomor 2, yaitu top stacknya Q1 inputan A dan top stacknya Z. Kemudian keduanya kita ingin menghilangkan B yang ini. Kita harus memperhatikan step awal inputan B dan top stacknya A. Ternyata ada di mana? Ada di transisi nomor 5, yaitu Q1. Kita menuliskannya sisa dari penghilangan tersebut jadi sisa B dan A. Di tabel transisi ternyata top stacknya dan inputan dan stacknya dan top stacknya hanya klausur kita itu bisa kita kembalikan kepada top stack awal dari soal, yaitu Z. Maka menghasilkan seperti ini: step awal Q1, inputan BA dan top stacknya Z. Kemudian kita akan menghilangkan B yang ini kita perhatikan Q1 step awal inputan B, top stacknya Z. Ada berada di mana? Ternyata berada di tabel transisi nomor 6, yaitu akan menghilangkan B. Yang pertama-tama kita perhatikan, yaitu tulis dulu pertama step awalnya, sisa dari penghilangan merupakan sisa dari A. Ini A. Di sini kita perhatikan yang step awalnya bernilai Q1, inputannya bernilai B dan top stacknya bernilai Z. Itu ternyata ada di tabel transisi nomor 3, dan nomor 3 menghasilkan BZ dengan top stack baru bernilai B. Kemudian kita akan menghilangkan A. Yang pertama-tama kita tulis dulu Q1. A di sini ternyata ada di tabel transisi nomor 6, yaitu bernilaikan klausur. Karena bernilai klausur karena step awalnya Q1, inputannya A, top stacknya B, sehingga dia menghasilkan Q1,
ini klausul dan stop startnya berubah menjadi Z. Dan ternyata dari ini kita ketahui dia akan berubah menjadi coba kita lihat di tabel transisi nomor 1, dia akan berubah menjadi Q2, Z. Q2, Z. Karena di sini state awalnya Q1 dan di sini berubah menjadi Q2. Sedangkan di soal juga final state-nya ada di Q2. Ternyata Q2 ini ternyata ABBA terbukti bahwa dapat diterima oleh PDA. Oke, saya di sini, saya bernama Yudi Gunando, akan menjelaskan materi tentang PDA atau push down automata deterministik. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan PDA atau push down automata yang deterministik. Pertama-tama pada PDA push down automata deterministik ini terdapat 7 tupel, yang mana 7 tupel tersebut sudah dijelaskan pada teman pada kelompok kami sebelumnya. Pada tupel tersebut pada tupel terdapat 7, yaitu key, sigma, kumpulan stack awal, final state, dan transisi. Pada soal ini diketahui tupel-tupelnya sebagai berikut dengan key atau state-nya, yaitu Q0, Q1, dan Q2. Kemudian dengan state awal di Q0 dan final state di Q2. Kemudian sigma atau inputan data yang dapat diterima pada state tersebut, yaitu pada state tersebut yaitu A, B, dan C. Kemudian dengan stack yang digunakan yaitu ada A, B, dan Z. Kemudian Z sebagai top stack yaitu di stack ke Z. Kemudian transisi yang digunakan pada PDA deterministik yang saya jelaskan yaitu
string yang pertama. String ACB. Cara menentukan string ACB ini diterima atau tidak. Pertama kita lihat string paling kiri itu A. Kita tulis dulu. Kita bisa lihat pertama kita tulis tag awalnya di final dengan string ACB dengan stack top stacknya di Z. Terus kita harus menghilangkan nilai A. Nilai A ini. Kita lihat inputan A pada step 0 dengan top stack di Z itu ada di tabel keberapa. Kita bisa lihat step 0 dengan inputan A dan di top step Z kita menggunakan nomor 1. Jadi hasilnya menghasilkan Q0 AZ. Q0 kemudian string yang telah berubah ini B kecil dengan top stack AZ. Ini maksudnya yang awalnya top stack di Z berubah menjadi di A. Jadi kita tulis nomor 1. Ini maksudnya di tabel nomor 1. Kemudian kita tulis yang hasil sebelumnya Q0 CB Z. Kita kemudian lihat lagi dengan step Q0, kemudian kita menghilangkan inputan C dengan top stack di A. Kita lihat di tabel transisi mana yang stepnya Q0 dengan inputan C kemudian top stacknya itu di A. Kita bisa lihat di nomor 8 step Q0 inputan C top stack A, dia akan menghasilkan Q1, Z. Jadi nilainya Q1 stepnya telah berubah dengan nilai B dan menghasilkan kembali ke top stack Z. Itu nomor 8. Oke. Kemudian kita tulis kembali hasil sebelumnya. Q1, B, Z. Kita lihat kembali dengan step Q1. Dengan step Q1. Ini salah step. Dengan step Q1 dengan inputan D dan inputan Z. Kita lihat pada Q1 ada tidak yang inputannya Q1 kemudian dengan stepnya itu B dengan top stacknya di Z. Kita bisa lihat pada step tidak ada. Otomatis string ABC ini ditolak. Karena pada transisi tidak terdapat stat Q1 dengan inputan B dan top stack di Z. Ini alasan kenapa step ACB itu ditolak. Karena pada step Q1 dengan inputan B top stack di Z tidak ada pada transisi. Otomatis stacknya ditolak. Kemudian kita lanjut ke step yang kedua. Yaitu stringnya ABC
A, B, C, B, A. Kita tulis lagi, kita lihat pada tupel yang pertama diketahui dengan step awal kinol, kemudian di final step kemudian string yang ditulis A, C, B, B, A dengan top start di Z. Kita akan menghilangkan string yang paling kiri. Cara menentukan string diterima atau tidak itu kita pertama kali itu menghilangkan string yang paling di kiri. Kemudian kita lihat dengan stack key 0 dengan inputan A, top stack di Z itu ada nomor di berapa? Kita tahu di A. Kita bisa lihat di 1. Tulis menghasilkan key 0, A, C, B, B, A, A, Z. Terus kembali 0, C, B, B, A, Z. Kita tulis top stack. Ini top stack di awal, karena top stack di sini telah berubah menjadi A, maka yang awalnya Z ini berubah menjadi A. Kita lihat kembali step 0 dengan menghilangkan nilai C, kemudian pada di stack A. Kita lihat Q0, kemudian menghilangkan step C, inputan C dengan top stack di A, menghasilkan Q1 koma Z. Q1 di A koma Z. Kita lihat kembali pada step Q1 dengan step di B dan top stack di Z, apakah ada? Kita bisa lihat tidak ada yang menuju ke Z. Otomatis step ini ditolak. Dikarenakan sama seperti sebelumnya pada step Q1 inputan B dengan top stack di Z tidak terdapat pada transisi. Sekarang saya akan memberikan contoh mana string yang dapat diterima oleh transisi. A, B, C. Kita lihat, kita tulis kembali dengan step di Q0, kemudian string A, B, C dengan top stack di Z. Kita lihat sama seperti tadi, yaitu di nomor 1 Q0, A, B, B, C, A, Z. Sekarang kita tulis kembali.
Kita lihat string Q0 dengan inputan B, kemudian di top stack di AZ gimana? Kita lihat Q0 inputan B, Q0 B top stack A, ada di nomor 4 dengan masukkan Q0 BA, Q0 B lagi C BA. Yang awal top text A berubah menjadi di B. Terus lagi BC BA. Kita lihat pada step Q0 dengan inputan B, kemudian di top stack di B ada di mana? Kita lihat di nomor 6. Dia akan menghasilkan Q0, BB. Tulis kembali Q0, C, BB. Yang top stacknya pertama di B, dia tidak berubah karena pada hasil dari stack sebelumnya itu dia tetap di B. Kita bisa lihat soal yang dihasilkan top stacknya itu BB. Jadi yang awalnya B tidak berubah. Kita tulis kembali. Kita cari Q0 dengan step Q0, inputan C ada dan di B. Bisa lihat di sini. Q0 sigma B. Menghasilkan Q0 dengan karena sudah habis dia menjadi klausul dengan top stack B. Tulis kembali. Ini ada kesalahan di transisi. Kita tambah satu agar stringnya dapat diterima dengan Q1 klausul B menghasilkan Q1 menghasilkan nilai Q1 koma Z. Otomatis kita yang nomor 13. Q1, klausul, Z. Dengan seperti ini, kita akan otomatis akan ke nomor 12. Menjadi 32. Z. Kita bisa lihat final state yang harus final state diketahui itu Q2. Dan hasil dari step ini berakhir di Q2. Secara langsung ini sesuai dengan yang diketahui di tuple. Otomatis step ini dapat diterima. Kenapa tadi saya salah melakukan saya lupa menuliskan transisi. Tadi ada kesalahan sedikit. Jadi misalnya tadi tidak saya tuliskan, otomatis ini tidak diterima. Makanya itu saya ketinggalan menuliskan transisi. Ini sekian contoh-contoh tentang PDA atau push down automata deterministik yang saya jelaskan. Terima kasih. Terima kasih Anda masih melihat video kami. Saya sendiri yang akan menjelaskan tentang PDA non-deterministik, di mana sebelumnya tadi kita sudah melihat
bahwa deterministik hanya terdiri dari beberapa hasil, tetapi pada saat ini kita akan melihat non-deterministik yang mempunyai dua hasil, yaitu kiri dan kanan. Dan cara pengerjaannya hampir sama dengan deterministik, tetapi ini kita akan lebih banyak mencoba hasilnya apakah dia akan mencapai step akhir atau tidak. Nah, baiklah, kita akan melihat pada tabel sebelumnya. Di sini kita melihat tabel di mana ada nomor step inputan top stack dan hasilnya. Nah, yang membedakan deterministik dengan non-deterministik ada pada hasilnya. Pada contoh sebelumnya, pada pembahasan sebelumnya, dicontohkan deterministik dengan satu hasil, sedangkan ini non-deterministik lebih dari satu hasil, yaitu 2. Pada kesempatan ini saya akan mencontohkan dengan non-deterministik 2 variabel, yaitu variabel A dan B. Kita akan melihat soalnya. Kita mempunyai 5 tupel. Seperti yang telah dijelaskan, tupel itu yaitu bagian dari sebuah himpunan. Kita mempunyai key sebagai stepnya, kita mempunyai sigma sebagai topnya, kita mempunyai R, kita mempunyai S yaitu step awalnya, kita mempunyai Z merupakan top stack-nya, kita mempunyai F yaitu final state-nya, serta kita mempunyai delta. Nah, pada soal ini kita mencontohkan key-nya yaitu meliputi Q0, Q1 dan Q2. Sedangkan itu untuk F-nya yaitu final state-nya pada contoh ini saya menentukannya yaitu tepat berada pada Q2. Sedangkan state awalnya kita mulai dari Q0 seperti biasanya. Setelah itu kita mempunyai 2 string, yaitu kita lambangkan dengan sigma. Kita mempunyai 2 string, yaitu string A dan string B. Pada tabel ini kita akan melihat bahwa setiap string yang berbeda atau penambahan atau pengurangan string maka banyak dan sedikit tabel itu tergantung pada stringnya, dan kita akan menentukannya. Baiklah, kita akan memberikan stacknya, yaitu stacknya ada 3, dan stack ini kita tulis dengan huruf besar, yaitu A, B, dan Z. Dan top stacknya kita tulis dengan lambang Z, dan kita menentukan top stacknya apakah A atau B atau Z. Pada kesempatan ini saya akan menentukan top stacknya yaitu Z. Kita mulai dengan Z. Oke, setelah kita menentukan tupelnya, bagian mana kita kerjakan, kita akan mulai dengan satu soal. Kita akan mencari apakah string untuk A, BA ditolak atau diterima. Kita akan menentukan apakah string A, BA ditolak atau diterima. Kita akan melihat apakah string A, BA diterima atau ditolak. Kita akan menuliskannya. Kita mulai dengan step awalnya yaitu Q0. Kita menulis Q0. Kita menulis Q0 dan kita masukkan stringnya. Kita memberi pembatas yaitu dengan koma. Kita memasukkan stringnya A, B, A. Setelah itu kita memasukkan top stacknya. Di sini top stacknya yaitu Z. Kita memberi pembatas lagi berupa koma dan Z. Dan kita memberi huruf
melambangkan bahwa ini adalah satu kesatuan yang mempunyai 3 elemen, yaitu di mana Q0 sebagai state-nya, ABA sebagai string-nya, dan Z sebagai top stack-nya. Kita akan melihat pada tabel kombinasi antara A dan Z. Yang kita lihat yaitu Q0, A, dan Z. Kita melihat kombinasi kunci A dengan top stack Z. Pada tabel tersebut kita melihat bahwa Q0 untuk A kombinasi Z dia mempunyai 2 hasil. Yang pertama Q0 dengan AZ dan Q1 dengan Z. Kita akan mengambil bagian kiri dan saya akan melambangkan kiri itu dengan left, yaitu tulisan L, dan kita akan mengambil nomornya agar kita mengingat nomor mana yang setelah kita ambil, yaitu nomor 1. Dan saya akan menulis kurung, saya akan menulis ulang kembali Q0. Setelah A ini sudah digunakan, berarti A ini sudah dicoret, dan kita tidak menulis kembali A melainkan B. Kita akan menulis B dan A dengan fungsi hasil tersebut yang kita ambil, yaitu AZ. Kita mengambilnya AZ. Setelah ini kita melihat bahwa kita mendapatkan hasil baru, pengurangan ABA menjadi Q0 BA dan kuncinya A. Kita fokus pada kunci pertamanya, yaitu A. Bukan berarti kita tidak melihat Z. Bukan, Z ini kita anggap saja sebagai pelengkap dan kita mengkombinasikan B dengan A. Setelah itu kita melihat pada tabel di mana pada bagian manakah terletak Q0 kombinasi A, kombinasi B dengan kunci A, top stack A. Kita akan menulis kembali agar kita membagi dengan rapi. Q0 B A dengan top stack A Z. Kita akan melihat pada tabel Q0 B dan A. Di sini kita melihat pada nomor 4, yaitu Q0 B dan A. Nah, pada posisi hasilnya kita melihat ada 2 pilihan, yaitu Q0 BA dan Q1 B. Dan kita akan mengambil untuk yang ini, yaitu kiri pada bagian 4 L4, berarti kiri bagian 4. Kita mengambil Q0, kita masukkan sisa dari ini, yaitu A, dan kita memasukkan kembali top stack yang baru, yaitu BA. Sekarang kita telah mendapatkan hasil baru, yaitu dengan posisi kiri pada nomor 4 disertai dengan Q0 dengan string A dan stacknya BA. Kita akan menulis kembali dengan Q0 string A dan top stacknya BA. Setelah kita menulis kembali, kita akan melihat kombinasi antara A dan B. Tak kala kita menulis seperti ini, berarti A ini sudah menghilang dan kita akan menciptakan hasil baru. Kita akan melihat kombinasi A dan B. Untuk Q0 kombinasi A dan B, kita mendapatkan ada 2 pilihan. Apakah kita masih tetap bertahan dengan Q0 dengan fungsi AB, atau kita langsung melompat ke Q1. Tetapi kita akan mencoba untuk kita mengambil untuk Q0 fungsi stack A dan B. Kita akan menulis kembali, berarti kita akan mengambil sebelah kiri bagian nomor 5, yaitu Q0. Karena ini sudah habis, kita menuliskan epsilon. Setelah itu kita kombinasikan dengan A, B.
kita melihat untuk Q0 epsilon A, apakah ada? Q0 epsilon A, ternyata ada. Itu kita menulis kembali Q0, A. Jadi kita akan melanjutkan di bawah, kita akan menuliskan Q0, A. Dan seterusnya seperti ini. Kita akan menuliskan epsilon. Sehingga pengerjaan kita akan berulang-ulang menghasilkan Q0, epsilon, dan top stack-nya A. Dan ini dikatakan tidak diterima karena tidak mencapai online step. Berarti ini ditolak. Dengan soal yang sama, kita akan mengambil opsi lain. Kita akan menuliskan kembali Q0 dengan string A, B, A dengan stop text Z. Kita akan mengambil kembali soal ini. Kita akan memakai kembali untuk bagian kiri nomor 1. Kita tulis kembali L 1 Q0, dan ini sudah dihilangkan. Q0 B A dengan top stack A Z. Dan kita akan menulis kembali Q0 B A dengan top stack A Z. Kita akan melihat kombinasi string B dengan top stack A. Kita akan menulis hal yang baru. Nah, di mana pada soal yang sebelumnya kita mengambil posisi 4, yaitu sebelah kirinya. Sekarang kita akan mencoba mengambil posisi 4 tapi sebelah kanannya. Kita melihat nomor 4. Tadi kita mengambil sebelah kirinya. Sekarang kita akan mengambil sebelah kanannya. Kita akan melompat ke Q1B. Kita akan mengisinya dengan R right, yaitu kanan. Dengan nomor 4 masih sama. Kita akan menulis Q1. Karena ini sudah kita kombinasikan, berarti string B ini sudah hilang. Kita hanya menuliskan kembali string A. Setelah itu kita melihat pada tabel transisi tersebut, nomor 4 bagian kanan dikombinasikan dengan B. Q1 sama dengan B, top stack-nya B. Setelah kita mendapatkannya, kita menulis kembali, yaitu Q0. Kita akan menulis kembali Q1. Sekarang pada stepnya sudah berubah. Yang awalnya Q0, sekarang menjadi Q1. Kita akan menulis kembali A dengan top stack B. Pada saat ini kita hanya mempunyai satu string dan satu top stack. Kita akan mengkombinasikannya. Kita akan menuliskan kombinasi antara string A dengan top stack B pada step Q1. Sekarang kita tidak melihat bagian Q0. Ini mempermudahkan kita, dan kita sekarang melihat pada bagian Q1. Kita melihat kombinasi A dan B. Dia hanya menghasilkan satu hasil, yaitu Q1 epsilon. Kita akan menuliskan pada bagian ke kombinasi A dan B pada bagian ke-12. Pada bagian ke-12 kita akan menuliskannya di Q1 epsilon. Karena ini sudah habis dan diakhiri dengan epsilon, kita melihat pada tabel apakah ada hasil Q1 epsilon. Kita melihat ternyata ada.
Q1 epsilon. Karena habis kita kembali lagi ke top stack awalnya itu Z. Dan kita menulis top stacknya Z. Untuk Q1 epsilon dengan top stack Z pada nomor 14 menghasilkan, maaf ada salah penulisan, menghasilkan Q2 epsilon. Setelah mencapai Q2 yaitu final stepnya dan string pun sudah habis, maka boleh dikatakan dengan langkah seperti ini string ABA diterima. Inilah yang membedakan dengan PDA deterministik dengan non-deterministik. Kalau deterministik yaitu di mana stringnya sudah mencapai habis, dia tidak akan bisa mengulang dengan cara lain. Tetapi kalau non-deterministik, dia masih bisa dicobakan apakah dia diterima atau ditolak. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal baru. Kita masih menggunakan tabel ini. Kita akan hapus. Kita masih menggunakan seperti yang tadi. Ini mendapatkan string A dan B sama. Ini tuh stacknya itu A, B, Z, dan top stacknya kita masih menentukan Z. Kita akan mencoba dengan string B, A, B. Kita akan menuliskan kembali. Kita mulai dengan Q0 karena state awalnya kita mulai dari Q0. Kita masukkan stringnya B, A, B. Setelah itu kita akan memasukkan Z karena sebagai top stack awalnya, permulaannya Z. Kita akan melihat kombinasi antara B dan Z. Kita melihat pada tabel kombinasi B dan Z ada kombinasi. Kita langsung saja mengambil bagian kanan yaitu Q1A. Kita langsung menuliskan Q1 karena ini sudah kita ambil akan menghasilkan A, B. Dan dipadu dengan top stack yang baru yaitu A. Sekarang sudah terjadi perubahan di mana step awalnya tadi Q0 sekarang menjadi Q1 dengan kombinasi A, B, A. Di sini kita sudah melihat kombinasi baru. Kita akan mengkombinasikannya kembali dengan string A dikombinasikan dengan step A pada Q1. Kita akan melihat pada tabel Q1. Jadi kita tidak perlu lagi melihat Q0, tetapi kita melihat Q1 yaitu A dengan step A, yaitu menghasilkan Q1 epsilon. Kita akan melihat Q1 epsilon. Q1 A, dan kita masih menuliskan A karena ini masih ada A, B dengan epsilon. Kita melihat kombinasi Q1 A, B, epsilon.
kita mencoret A, string A, dan kita kombinasikan dengan epsilon. Apakah ada? Stop. Ya, kita melihat apakah kombinasi A tadi kita menghasilkan I1 sama epsilon. Karena pada bagian ini tidak ada epsilon, kita kembali lagi ke Z. Apakah ada A kombinasi dengan Z? Sekarang kita menghapus menggantikannya karena ini epsilon, kita bisa menggantikannya dengan top stack yang awal yaitu Z. Apakah ada A dan Z? Ternyata pada tabel ini tidak ada A dan Z. Maka boleh dikatakan fungsi string ini ditolak karena tidak mencapai final state. Ditolak karena tidak mencapai final state. Demikian presentasi kelompok kami pada saat ini. Saya mengucapkan terima kasih Anda telah bersedia untuk menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan atau ada hal yang bisa menyinggung Anda, kami minta maaf. Terima kasih.